Pagi guys, yang mau kepo-kepo tentang tempat kerjaan aku, kita mulai dari pintu belakang ya. Begitu keluar lift, ada pintu belakang, langsung masuk ada ruangan kecil gini. Ini buat cuci-cuci baju, ada mesin cuci. Terus kita lewat satu pintu. Di sini tempat-tempat sepatu. Ini kenapa pintunya aku ganjel-ganjel, masalahnya angin gede, blug-blug aja sampai kayak apa, ada rusak engselnya. Nah kita keluar dulu ya guys. Ini pemandangan di luar, di bawah ya, karena aku di sini lantai 28. Ini apartemennya gede banget. Aku lantai 28. Kita mulai ke dapur. Ini kamar aku, kamar pembantu biasanya dekat dapur sih ya, tapi enggak juga, tergantung gimana keadaan rumahnya, gede kecilnya. Ini kamar aku ya, bisa buat rebahan lah, alhamdulillah. Di lemari biasa tempat selimut apa. Ini kamar mandi aku ya, kamar mandi. Kita kembali. Aku udah beres cuci-cuci piring habis sarapan guys, tinggal nanti ada bocil tahu makan siang apa enggak ya. Ini lorong dapur. Lewat pintu kita masuk ke tempat kulkas ya. Nah ini tempat kulkasnya, ada openan apa, cuman openannya belum pernah dipakai katanya, nggak tahu macet apa gimana, karena bos aku juga nggak bisa pakai, apalagi aku gitu loh. Kulkasnya sih kecil, cuman 1,5 ini aja nih. Ini tempat rebus air, tempat sedikit minum-minum kali. Kita ambil samping kiri dulu ya guys. Ini samping kiri ada ruangan teh ya, ini ruangan teh, dan kita lihat pemandangan di luar guys kayak apa. Di luar itu cakep banget, di bawahnya ya. Ini itu kayak semacam teluk tuh ya, cakep banget. Itu ada motor-motor buat tempat wisata. Aku pernah sih ke bawah waktu acara main sama anak-anak gitu, kayak bikin tenda-tenda gitu. Kita lanjut ya guys. Ini tempat-tempat buku. Ini di sini ada satu kamar guys, ini kamar anak cowok. Kamar mandi. Dan ini keluar sana tempat jemuran ya. Nah kita kembali lagi lihat yang di bawah dari sebelah sini. Tuh cantik banget ya, cantik banget pemandangannya guys. Kalau majikan aku yang dulu itu tuh di sebelah bukit sebelah sana, perjalanan ke sini tuh 45 menit. Ini anak cowok itu dia tidur sendiri, takut. Jadi kamarnya sering kosong, paling kalau ada di rumah dia selimutnya apa, bantal-bantalnya dia bawain ke kamar saudaranya di sana, terus bikin rumah-rumahan gitu. Jadi makanya kalau pagi kalau ada mereka udah kayak kapal pecah, nyampe kolong-kolong. Ini ruangan makan. Terus kita ke lorong. Ini itu lift, pintu lift dari ruang tengah masuk. Dalamnya ada tempat sepatu gitu aja, gak terlalu besar. Kita lewat ke lorong. Ini ruang tamu ya guys. Kenapa bersih semua, gak ada pernak-pernik apa. Kalau bos aku tuh dia gak terlalu suka berantakan,
gak terlalu suka barang-barang apa numpuk di luar. Jadi di luar tuh mesti bersih, barang yang dipakai aja yang ada gitu. Kita terus lewat. Ini ada satu kamar ya guys. Ini itu kamar mandi. Ada juga ruang kamar mandi, terus ke sana ya. Ini ke sana. Tuh. Ada ke sana, ada kamar mandi. Kita kembali ke ruang tengah, ruang ujung belakang ya. Ini di sini ada kamar kecil aku gunain buat kuda, buat tempat-tempat alat kebersihan. Nih guys, ini mesin pembersihnya, pembersih, ada sapu, ada pel, ada mesin pembersih karpet. Kalau yang lain mungkin ada kecil-kecil ya, tapi di sini gede banget, berat. Tangan aku 2 hari waktu awal sampai bengkak. Kita lanjut. Ini kamar bos aku guys. Kita jangan masuk dulu ya, ada bocil di dalam lagi nonton TV. Kita masuk ke sini melihat kamar. Ini kamar anak-anak, anak cewek. Ini kalau pada kumpul nih guys, tidur sampai ke kolong-kolong ke sana, bikin rumah-rumahan penuh aja ini. Spray selimut udah gak kelihatan. Kayak yang aku unggah pertama itu loh. Nah, ini kamar mandi. Ini kamar anak yang cewek. Karena liburan 2 bulan, ini anak cowoknya itu sama anak cewek pertama dia di neneknya masing-masing. Kalau yang ini dia lebih suka deket sama ibunya, jadi jarang aja gitu. Nah guys, untuk kamar majikan aku itu segede rumah aku guys. Di kamar itu ada kamar tidur, kamar baju terpisah gede, kamar mandi terpisah, WC juga terpisah. Jadi luas, terus sana ada ruangan terbuka juga. Nah gitu guys. Jadi beginilah tempat kerja aku. Alhamdulillah kalau siang itu mereka kerja nggak ada orang, jadi aku mau kerja itu mau jungkir balik, mau sambil dengerin lagu, sambil goyang-goyang, is oke aja gitu. Yang penting kerjaan bersih. Terus gini ya guys, ada yang kepo juga nih tentang kok channelnya sama adik aku Sulastri 15, fokusnya ke wajah. Terus judulnya itu apa gitu loh. Kita ini TKW, dengan main YouTube itu cuman sekedar hiburan ya, menghilangkan jenuh, intinya mau berbagi cerita tentang keseharian. Ini loh kerjaan seorang TKW, biar orang-orang itu di rumah tahu, keluarga, anak, yang ada suami juga suami, orang tua tahu apa uang tuh bukan tinggal ngereokin aja gitu, enggak kan. Kalau aku mau terjun benar-benar menjadi YouTuber, nah ini pintu belakang yang biasa aku pakai buat belanja ya, depannya langsung buka, langsung elip. Kalau kita mau jadi YouTuber ya guys, benar-benar terjun menjadi YouTuber, kita itu mesti fokus segala-galanya, dengan fasilitas yang mendukung, dengan handphone, dengan Bluetooth lah, apalah penunjang semuanya gitu. Sedangkan aku bukannya nggak kebeli, bisa beli. Gaji TKW Cina loh, paling rendah aja itu 13 juta, itu paling rendah gitu. Kenapa aku nggak pakai itu? Karena aku nggak ada waktu banyak guys. Tahu sendiri keadaan rumah segede gitu kan. Itu kalau pagi masuk mulai kerjain pokoknya kerjaan rumah itu lewat dari dapur loh ya. Kalau 9:30 atau jam 10 mulai start, itu nyampe jam 4 sore baru selesai, tanpa istirahat 1 jam, tidur siang nggak ada, kecuali kita makan, duduk, selang berapa menit kerja lagi. Nah jam 4 nya udah mulai nyantai, kita juga mulai persiapin
masaklah buat malam kalau ada orang-orang pulang gitu, tapi kebanyakan yang enggak. Istilahnya kalau udah lewat jam segitu kita bisa beresin baju, nyetrika gitu loh, apa cari kerjaan lain yang kira-kira belum kepegang waktu pagi, jadi nggak ada waktu gitu. Kenapa aku mulai ber-YouTube Ria gitu, di samping mau berbagi pengalaman biar mereka tahu, keadaan keluarga tahu ini loh cara cari uang, tidak segampang kita minta gitu, seorang anak mah minta ini, mah minta itu, tidak segampang itu cari uang gitu. Namanya pembantu gitu. Hokinya punya majikan baik, gak hokinya ya begitulah, banyak yang kejadian gitu. Yang kedua, aku lagi bermain hoki aja, hoki aku bagus gitu. Alhamdulillah suatu saat bisa menghasilkan di Facebook. Aku tidak akan memakan uang dari Facebook dari YouTube. Bukannya aku tidak mau dengan uang YouTube, hasil YouTube ya. Kalian mesti tahu keluarga aku tuh semua itu banyak banget yang sakit. Bapak aku udah mesti pakai yang mesin yang buat pernapasan itu loh. Ibu aku udah total jompo udah 8 tahun lebih. Ditambah bude aku yang suaminya Pak Ade aku meninggal baru 7 harinya. Sekarang bude akunya juga udah jompo, udah mulai drop. Adik aku satu diabetes, matanya udah buta, udah gitu. Akiunya juga dibilang kayak autis gitu. Adik bontos aku juga diabetes, udah parah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi semua hasil uang YouTuber itu untuk sekarang aja. Adik aku Sulastri 15, dia merangkul semuanya uang YouTube itu dia sepeser pun nggak makan, masuk untuk kebutuhan pokok keluarga besar, dari popok, dari susu, dari apa. Nah sekarang untuk pampers aja yang pakai ibu aku pakai, adik aku yang bontot pakai, dan di rumah itu 2 orang pembantu loh dibayar. Dari mana? Dari kami ini TKW. Ada lagi adik aku di rumah yang bontot cewek, kebetulan dia buka apotik, dia yang mengatur segalanya keuangan kami, dia yang mempraktekkan apa yang kami usulkan gitu, dengan bantuan ekonominya. Jadi kami ini 3 Sri Kandi yang menopang berapa orang yang sakit, berapa kepala di rumah, berapa kebutuhan sayur, kebutuhan segala-galanya. Begitu guys kalau mesti curhat. Tapi untuk apa sih kesedihan kita unggah? Untuk mencari simpati? Tidak. Ini sekedar cerita sedikit kenapa aku bermain di YouTube gitu loh. Hoki bagus, alhamdulillah bisa menghasilkan. Nantinya uang gaji aku bisa buat kebutuhan yang lain, karena aku juga punya rencana ke depan dengan anak-anak aku, dengan kehidupan aku di hari tua nanti gitu loh. Segitu ceritanya dari aku. Bila ada salah kata aku minta maaf. Sukses selalu buat kalian, jaga kesehatan. Bye bye.